ya Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan memelihara kami, tuntun kami ya Tuhan, sehingga kami dengan keadaan sehat dan selamat tidak terganggu apapun Tuhan. Gini Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, biarlah Engkau urapi hati kami ya Tuhan, dan juga Engkau berkati Pak Fendi yang akan mengajari kami nanti ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang dia sampaikan Tuhan bisa kami mengerti ya Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap alat yang kami pakai ya Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih atas kesediaan Pastor Fendi mengajar kita dengan setia sudah bertahun-tahun gitu. Ya, ini kita akan kita sungguh-sungguh beruntung bahwa kita mendapatkan pengajar-pengajar yang bagus, yang tangguh-tangguh, yang berpengalaman dan sudah teruji ya. Terima kasih hari ini, silakan Pastor Fendi. Iya. Terima kasih juga diberi kesempatan. Semua kita belajar ya karena kita dipanggil sama Tuhan. Semua baik-baik adik-adik? Puji Tuhan, baik Pak. Ya. Mungkin AKP Anis juga bisa mendengar. Hari Minggu ini kan nanti kita merayakan ya, terutama di Amerika. Tapi saya kira sekarang juga di Indonesia juga mulai Hari Ayah. Jadi kita saya mau relevan aja. Karena saudara-saudara memang belum menikah, yang laki ya belum menjadi ayah. Tetapi saudara juga sebagai anak itu saudara mempunyai ayah. Sangat penting kalau saudara belum menjadi ayah untuk mendengarkan hal ini. Kenapa begitu, saudara? Impact dari kehidupan saudara lebih banyak persentase itu dari rumah. Makanya saya mau minta supaya saudara mulai dulu. Ini kita buka di 1 Timotius 5 ayat 8. Tolong, Pak. Silakan adik-adik, 1 Timotius 5:8. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Lihat, udah itu nggak apa-apa. Ya. Ini bahasa Inggrisnya itu seram loh, saudaraku. Bahasa Inggrisnya kalau boleh ya. Kalau seseorang jika seorang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad, bahasa Inggrisnya ya, lebih buruk dari orang kafir. Pak, nggak main-main. Kalau saudara didirikan dari keluarga Kristen, terus dibilang, loh keluargamu kayak keluarga kafir, terima nggak? Artinya keluarga kafir itu sepertinya kayak tidak bertuhan aja. Kenapa begitu, saudaraku? Karena keselamatan mulai daripada rumah. Kunci daripada semua ini yang dibilang adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap sanak saudara kita sendiri. Jadi ada beban untuk kalau kita married, menikah, itu ada tanggung jawab. Yang percaya bisa katakan amin. Ya, Amin. lihat saya. Kalau perkawinan tidak disusun seperti yang Tuhan mau, nah, terjadi di mana-mana seluruh dunia, mereka itu married, ya, mereka bisa punya anak banyak sekali,
tetapi tidak pernah merasa punya ayah. Ya. Sekarang ini kalau boleh saya ngomong, seorang laki-laki bisa banci. Seorang laki-laki tidak harus maskulin sekarang. Apakah saudara mau membangun seperti itu? Wah, makanya saya mau ini hal yang sangat serius banget gitu. Karena apa, saudaraku? Karena sekarang orang laki-laki bisa menganggap dirinya dan kita harus mengakui, aku merasa perempuan kok. Yang perempuan sudah dilahirkan sebagai perempuan, tapi dia setelah besar, aku merasa laki-laki kok. Jadi memang sekarang ini dalam keadaan kacau. Kalau umpamanya, dengarkan, saya mau terbuka. Yang menciptakan laki-laki sama perempuan itu siapa? Saya mau tanya, siapa? Tuhan. Nah, kalau sekarang kita ini merasa saudara Tibisom yang dilahirkan sebagai perempuan, aku merasa nggak perempuan kok. Aku merasa laki. Saya mau tanya, di mana kedaulatan Tuhan di zaman sekarang? Nggak ada. Makanya sekarang ini krisis. Krisis sekali soal-soal family. Nah, dikatakan kembali lagi. Ayo dibaca lagi. Ayo 1 Timotius 5 ayat 8. Ayo sama-sama. Pelan-pelan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wow. Ya. Lebih buruk daripada orang-orang kafir. Karena dimasuk itu bukan dikatakan diolok, enggak. Nilainya itu, nilai bertuhan itu tidak ada. Makanya sekarang dengarkan, kalau orang mempunyai pikiran, gambaran seperti itu, lihat sekarang. Ya, sulit dikatakan bahwa adanya seorang laki-laki yang mempunyai Nobel. Nobel itu memang julukannya dia seorang laki-laki yang bijaksana. Di mana-mana sekarang, sorry saya boleh omong terbuka. Ya, laki-laki gampang untuk membuka resletingnya untuk bagi wanita yang lain. Gampang. Makanya saya katakan, mereka bisa punya anak, tapi tidak pernah betul-betul hidupnya menjadi seorang ayah. Nah, makanya impact-nya, dengarkan saudaraku, saya bisa berubah, nanti saya tutup dengan kesaksiannya. Kalau kita tidak mempunyai hubungan yang erat, ya, apakah pastor hubungan orang tua, terutama sebagai ayah, penting? Ini dengar. Mungkin saudara bisa lakuin semua dengan kekuatan saudara. Tapi pada waktu saudara nanti mempunyai rumah tangga, kalau kita hubungannya itu absen, nol dengan ayah, itu akan membawa dampak pada jiwa kamu. Jiwa. Kamu bisa bisa kerja semua, tetapi nanti jiwa itu emosi, terutama pada waktu saudara mendidik. Ini benar. Makanya ayah itu, bapak itu, di dalam Tuhan itu valid. Ya dan amin. Ya.
Mari buka sama saya sekali lagi di Kejadian 18 ayat 17. Kejadian 18 ayat 17 sampai 19. Nah, saya bacakan aja ya, supaya kalau saudara punya pen ya saudara tulis. Ini Alkitab saya ya enggak tahu di situ saya kasihin tanda-tanda ya. Karena relevan dengan keadaan sekarang untuk keselamatan bagi generasi yaitu kehidupan saudara. Ini ya, Kejadian 18 ayat 17. Perundingan Abraham dengan Allah. Tuhan berkata dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Artinya Tuhan itu berjanji sama dirinya sendiri. Apakah aku memberitahu pada Abraham yang akan kulakukan sekarang? 18. Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar dan berkuasa. Dan semua orang di bumi, termasuk Indonesia, diberkati karena Abraham. 19 terakhir. Aku, Tuhan, telah membuat perjanjian. Satu, istimewa dengan dia. Tidak bisa dihapusin. Aku telah melakukan nomor 2, ia akan memerintah anak-anak dan keturunannya untuk hidup menurut keinginan Tuhan. Yang buat ini semua Tuhan. 3, aku melakukan ini jadi mereka akan hidup benar dan adil. Kemudian terakhir, aku Tuhan dapat memberi kepadanya yang kujanjikan. Jadi bukan saya, bukan khotbah saya. Nah, Tuhan ini keinginannya. Masa bisa meleset? Kalau kita mau mendengar, ya kita keturunannya Abraham. Apa? Ya, janjinya dengan darah. Jadi tidak pernah akan lupa. 2, janjinya apa? Ya, anaknya Abraham kan ngikutin jalan-jalannya Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Makanya lihat saya. Yang tadi di 1 Timotius 5. Jika seseorang tidak memperhatikan sanak saudaranya, bukan soal beli nasi goreng ya Pak. Masa nasi goreng itu tidak pernah ditulis. Soal-soal kebutuhan jasmani. Kenapa? Otomatis Tuhan itu akan memenuhi. Mungkin tidak banyak, tetapi engkau tidak akan sampai kurang. Yang dimaksud itu apa, Pastor? Rumah tangga, lihat saya. Baik bisa bayangin. Ini di Bisong. Dapur ada, TV ada, Zoom ada. Bayangin kalau atapnya nggak ada atap, Pak. Dan ini keadaan family sekarang. Kenapa? Semua ada, kursi ada, makanan ada. Cuma apa? Lindungan dari atas. Tidak ada. Tidak ada seorang ayah yang bertanggung jawab sampai, dengarkan saudaraku, anak-anak itu mendapatkan mengerti perintah-perintah Tuhan. Tidak ada. Buktinya, Pastor, 25 juta hari ini anak-anak itu sengsara
Karena kedudukan ayah itu vakum. Lihat aja, saudara bisa enak ngomong sama ayah saudara. Ini saya nggak tahu. Lebih baik saya nggak tahu supaya saya bisa ngomong terus terang. Karena rata-rata tiap anak ngomong sama ayah setiap hari kurang dari 1,5 menit. Quality talk nggak ada, Pak. Lah ayah ini ditunjuk sebagai kedudukan yang paling tinggi di rumah. Bukan untuk marahin saja. Kebanyakan yang diingat itu aku dimarahin terus. Karena ayahnya juga vakum. Dia nggak ngerti firman. Kenapa, saudaraku? Karena kedudukan tertinggi di rumah adalah seorang laki-laki. Menjadi imam. Harus nyambung. Saya sempurna? Tidak sempurna. Ini tantangan anak-anak saya sudah besar, tetap mau supaya pegang janjinya Tuhan. Supaya anak-anak saya, anak-anak saudara, bukan karena hanya bisom, tapi mendengar dari suara kamu bahwa ada pengajaran. Ini loh, nak, kalau ikut sama Tuhan, nah itu nggak ada. Mungkin saudara giat dalam pelayanan, tetapi nggak nyambung dengan siapa, saudaraku? Orang tua. Makanya dengarkan, saudaraku, 25 juta orang saat ini, termasuk saya, bekas daripada produk, daripada tidak mempunyai seorang ayah. Ya, saya mau tutup. Coba saudara renungkan. Seorang ayah sudah kerja keras. Salut. Seorang ayah kadangkala harus double. Tetapi yang dimaksud dengan Tuhan bukan cuma itu aja. Seorang ayah harus bisa mengayomi kehidupan jiwa mental. Ya, bagaimana seorang anak itu perlu perkataan seorang ayah. Tidak mudah. Kalau saudara tanya, pastor, terus terang, apakah penting? Saya mau katakan, saudara belum ada yang married. Tetapi saudara nanti yang perempuan sebagai istri. Kalau saudara married, kalau tidak pegang janjinya Tuhan, saudara menikah sembarangan, nanti nggak ada atapnya tuh, Pak. Pada waktu ada hujan mestinya berkat, jadinya kutuk, Pak. Kehujanan. Tidak ada atapnya yang mengayomi. Pada waktu adanya angin, orang ngomong sini, ngomong sana. Angin itu pengajaran, omongan suara-suara yang nggak benar. Tidak ada pelindung yang kuat. Siapa yang lindungi di dalam rumah? Tidak ada. Pada waktu banjir, roboh itu, Pak. Banjir itu apa? Masalah 1, 2, 3, 4. Tidak ada otoritas. Ini dengarkan. Saya mau terbuka. Saya dapat ini, dengarkan, dan saya belum sharing loh. Nanti hari Minggu ini saya sharing di jemaat. Sangat relevan dengan keadaan sekarang. Saya sudah mengucap syukur banyak sama Tuhan. Sudah membawa pelayanan lebih dari 40 tahun. Kurang apa ya?
ada satu yang saya harus mengakui. Kehidupan ayah. Setiap kali saya mendengar firman soal ayah, saya nangis. Karena saya tidak mempunyai contoh. Saya punya ayah, tapi dari umur 2 sampai 21, saya digebukin. Saya dirantai. Saya dilindas skuter. Saya dipukuli dengan kayu. Saya dilempar dengan selot. Saya sudah memaafkan. Sepertinya sudah selesai. Tetapi pada waktu saya mempunyai anak, apa yang harus saya perbuat sebagai Nobel ayah? Saya tidak tahu banyak. Apakah saya bisa khotbah? Ya saudara, saya serahkan pada saudara. Saudara dapat berkat atau enggak. Apakah saya pernah berbicara soal kasih? Paling selama 40 tahun. 2 kali atau 3 kali. Dan itu pun tidak dalam. Dengar. Tapi pada waktu saya menyerahkan diri pada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Bapakku. Jangan sampai aku bertindak dengan emosi yang saya tidak tahu kebenarannya. Tuhan jawab. Artinya saya harus tindakan tidak berdasarkan emosi. Sampai hari ini, tadinya saya nggak ngerti karena saya bertindak sebagai seorang yang tahu firman, tetapi kurang tahu soal pelaksanaan dalam kasih. Anak-anak banyak yang sakit hati. Kira-kira dengarkan saudara, dalam 6 tahun saya diproses. Sekarang sudah mulai dari 1 sampai 10, saya boleh katakan 7. Mulai dipulihkan. Apakah penting? Sangat penting. Kalau tidak, kamu bisa melayani, merasa puas, tetapi pada waktu kamu berbicara mendoakan keluarga, hatinya seperti sakit. Karena ada yang kurang, missing. Itulah yang dimaksud 1 Timotius 5 ayat 8. Kalau kita tidak memperhatikan sanak saudara, kita lebih seperti orang yang kafir. Jadi dengarkan saudaraku, mulai dengan perkawinan saudara. Yuk, kalau menikah ada tujuan mulianya. Karena yang janji ini bukan kamu. Tuhan sudah janji tidak akan meleset janjinya kalau kamu ada Abraham dalam hidupmu. Kalau ada Abraham, anak-anak kamu mengenal jalan-jalannya. Terakhir, nih dengarkan. Buat untuk nyanyi di gereja, nggak cuma itu cuma 1/10. Karena keselamatan dari rumah. Yang terakhir itu, Tuhan menggenapi segala janji-janji yang ada dalam hidup kamu. Bukankah itu yang kita mau? Makanya saya mau supaya saudara betul-betul terbuka. Sejak itu, saudaraku, hati saya diisi dengan apa? Merubah cara saya berbicara, cara saya berurusan. Kasih Allah itu jangan dianggap enteng. Orang dengar kasih itu, kalau dia tidak ngalami, dia anggap, itu. Kalau saudara melakukan,
itu bayar harga loh. Nah, saya mau supaya sekali lagi, saya jangan asal saudara laki-laki, tapi kehilangan maskulin, kejantanan, saudara perempuan kehilangan feminin, ya, maksudnya orang itu, laki-laki itu suka merit sama perempuan kalau dia bisa menempatkan dirinya sebagai perempuan. Perempuan senang sama laki kalau dia menempatkan sebagai laki-laki yang bijaksana. Wah, minta maaf ya, minta maaf. Tapi terus itu kasihnya jalan, kelihatan. Nah, ini sekarang krisis di dunia, di mana-mana. Kenapa? Karena mereka mengenyampingkan nilainya Tuhan. Ini aku kok. Dunianya bergeser. Sekarang dunianya di mana? Dunianya itu dunia menurut aku. Semuanya. Makanya dengarkan. Like, dislike, begitu nggak di-like, goncang mentalnya. Sekarang saudara tidak diperdulikan saudara hidup di kota mana. Lingkungan saudara siapa. Nggak peduli. Pokoknya aku. Nih, kenapa gitu? Karena aku merasa ini yang terbaik. Hati-hati. Sekarang yang dirasakan ini setiap orang menyatakan dirinya sendiri menurut pandangannya sendiri. Nah, ini bisa bergeser identitas kamu sebagai anak Tuhan. Ayo saya doain, jadilah saudara menjadi noble. Noble itu panggilan yang layak. Kalau kamu seorang ayah, menjadi seorang ayah, ya itu kriterianya. Jangan seorang ayah punya anak banyak, tapi kalau anaknya lagi susah, gak bisa ngapa-ngapain, Pak. Bahkan emosinya goncang. Jangan. Sekali lagi, itu udah banyak orang yang kayak begitu. Nah, kita kan tidak mau ke situ. Tapi kita mau supaya menggenapi janji-janji Tuhan. Ini yang saudara doakan. Ini yang Agape dan siapa istrinya? Anis, Pak. Anis. Nah, untuk membangun. Nah, saudaraku, ayo atapnya dibangun. Nah, izinkan firman ini menonton. Bapakku berdoa sehingga anak-anak yang di Bisom yang tidak mempunyai hubungan hari Minggu itu buatlah kejutan. Pulihkan Tuhan segala tingkah laku seorang ayah yang menyakitkan. Kau buatlah sesuatu pelajaran. Tuhan, aku mau kalau mereka tidak merasa punya seorang ayah, buatlah Engkau Tuhan, Engkau janjimu, Engkau Bapa yang baik, yang tidak meninggalkan terutama Tuhan kehidupan jiwa ini. Sehingga hidupnya Tuhan tidak merasa kosong, tidak merasa imbalance, tidak merasa emosi hari ini mantap, hari ke depan rasanya kosong, mau marah. Tuhan buatlah ini proses. Karena Tuhan kehilangan hubungan dengan seorang ayah. Aku minta mereka-mereka yang sudah punya pasangan, yang mau memilih
bawalah nilai-nilai janji-janjimu sehingga rumah tangga ini bisa mempunyai legacy. Terima kasih Tuhan. Kalau siapapun yang mendengar firman ini, buatlah hari ini menjadi hari yang baru oleh karena firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bisa katakan. Amin. Ya. Amin. Pastor Fendi, saya boleh nambahin atau bertanya atau ngasih komen? Oh iya dong, boleh. Ya. Nah, ini memang hari ini kalau boleh diizinkan sama Pastor Fendi, kita berbicarakan tadi mengenai the fatherless generation, ya, generasi tanpa ayah, generasi tanpa bapak. Saya mau share sedikit ya, ini enggak tahu bisa kelihatan nggak di sana? Kelihatan ada whiteboard nggak di sana? Ada whiteboard? Enggak. Belum, enggak kelihatan. Enggak kelihatan ada whiteboard ya? Oh, sebentar. Belum ya. Coba saya share lagi. Kenapa kok enggak keluar ini? Kelihatan whiteboard nggak di situ? Ada? Ada, Pak. Kelihatan ya? Nah, kalau saya lihat itu, kan saya itu belajar ya, mencoba untuk belajar bahasa Ibrani ya. Nah, itu istilah ke bahasa Ibrani kan Anda semua sudah tahu bahwa juga bapak itu, ayah itu dalam bahasa Ibrani itu kan Aba ya. Aba, kita juga kadang-kadang bahasa Arab juga begitu, Aba, Ab ya. Nah, kalau itu luar biasa loh, jadi bahasa Ibrani itu misalkan ini ya, coba saya bisa tulis di sini enggak ya? Kalau ini enggak terlalu bagus di sini. Jadi kalau bahasa Ibrani itu yang pertama A itu ya, huruf A itu, Aba dari A itu ini disebut dengan Alef. Alef itu sebetulnya artinya lembu atau kekuatan gitu, kekuatan yang ox gitu ya. Nah, itu ini bahasa adalah huruf pertama dari bahasa Ibrani. Nah, huruf kedua itu kan mereka bacanya dari ke kanan ke kiri ya. Kalau huruf keduanya itu itu namanya bait atau rumah gitu. Ya, dikasih dages. Nah, kalau ini pertama ini adalah Alef atau A. Lalu yang kedua ini adalah bait atau House. Rumah gitu. Nah, kalau ini dibaca A tambah B gini menjadi Ab atau Aba. Nah, kalau saudara lihat di dalam rumah itu, kalau ada Alef di sana, maka rumah itu kuat sekali. Jadi di dalam bait ini, di dalam rumah itu, kalau ada ox, ada kekuatan, maka rumah itu akan kuat. Jadi makanya kalau kita baca di sini ya, Alef bait ini adalah Ab atau Aba. Jadi coba perhatikan bahwa dari pertama kali Tuhan menciptakan manusia itu, dari bahasa Ibraninya itu sudah jelas sekali bahwa kalau ada Alef, kalau ada ox di dalam rumah, maka rumah itu kuat. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pastor Fendi, kalau ada Ab, ada Aba, kalau ada Bapak di dalam rumah itu, maka rumah itu akan kuat, kokoh. Hari ini tadi Pastor Fendi berbicara mengenai generasi tanpa ayah. Nah, kiranya saya yakin bahwa di antara saudara-saudara juga banyak
yang hidup dan dibesarkan tanpa ayah. Karena tidak ada alef di dalam bait. Tidak ada aba tadi. Ngerti ya, adik-adik ngerti ya. Jadi bahasa Ibrani dari pertama kali itu Tuhan sudah menyatakan bahwa aba itu diperlukan di dalam satu keluarga agar kuat. Harus ada oks di dalam keluarga. Harus ada bapak di dalam keluarga. Hari ini sungguh tadi renungan dari Pastor Fendi itu luar biasa. Karena banyak daripada kita yang dibesarkan tanpa ayah. Betul? Ada yang mau angkat tangan? Betul nggak? Banyak nggak yang dibesarkan tanpa ayah? Ada? Ada yang berani Ada, angkat Pak. tangan? Jujur aja, banyak ya. Banyak daripada kita. Nah, tapi kiranya generasi besom ini tidak demikian. Karena kita sudah mengerti, seperti kita putuskan akan kutukan-kutukan dari zaman sebelum ini. Seperti tadi yang dialami oleh Pastor Fendi juga. Kiranya generasi setelah kita, jangan sampai oks itu tidak, atau lembu itu tidak ada di dalam rumah. Bapak itu tidak ada di dalam rumah. Maka rumah itu akan goncang, rumah itu akan, anak-anak perempuan akan mudah sekali dalam kegoncangan itu, dia akan seks bebas dan sebagainya itu. Karena tidak ada ayah di dalam keluarga. Hari ini betul-betul luar biasa kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Fendi dan pengakuan yang jujur bahwa banyak daripada kita itu tidak mengalami adanya bapak juga di dalam keluarga, sehingga keluarga itu tidak kokoh. Ada komen? Ya, Ada komen? ada yang mau bersaksi. Ini penting. Siapa ya? Yuni? Sudah jelas, Pak. Oh, udah jelas. Ada yang mau bersaksi nggak? Ada yang mau share sesuatu? Dari Anton, Diki, Agape, Anis boleh juga kalau mau share. Untuk bisa menguatkan. Ya, Saya Pak mau bersaksi. Sebutkan namanya. Desi Natalia. Desi. Saya mau bersaksi tentang bapak saya, kehidupan bapak saya dulu kan sebelum saya mengenal Tuhan. Bapak saya begitu kayak mau saya untuk jadi anak yang baik. Tapi saya mikir bagaimana saya bisa jadi anak yang baik sedangkan bapak saya pun hidupnya kacau gitu kan. Suka mabuk terus pokoknya kasar gitu kan dengan anak gitu. Jadi sempat saya berpikir waktu saya putus sekolah, waktu kehidupan saya begitu hancur, saya berpikir apakah ini karma dari sebuah kesalahan orang tua saya waktu dia waktu saya belum mengerti apa-apa, tapi waktu kecil orang tua jarang di rumah, di luar terus gitu, suka keluar malam. Jadi kehidupan yang saya jalani ketika saya dewasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Sempat menyalahkan orang tua, sempat kesal, sempat marah. Tapi kok orang tua malah balik marah gitu dengan tingkah anaknya gitu. Seharusnya saya bilang sama bapak, jika memang mau menginginkan saya jadi lebih baik, bapak harus bisa jadi contoh. Jadi sampai sekarang pun, jadi kehidupan saya sudah baik, sekarang saya terbeban untuk membawa orang tua yang hidupnya masih suka mabuk. Gitu.
Itu Pak. Ya, oke. Makanya tadi kan saya tidak asal ngomong. Tidak ada yang sempurna. Jadi pada waktu saudara dijamah, nanti ada waktunya. Orang tua itu apa sih? Cuma menginginkan cuma satu. Anaknya itu mengucap terima kasih atau I love you. That's it. Itu saya tidak pernah saya ucapkan dalam hidup saya. Karena ya seperti apa yang kalian semuanya alami. Tapi pada waktu saya lahir baru, saya dijamah. Dan dapat pengertian, mestinya mungkin apa yang ayah saya lakukan mestinya baik. Tapi caranya salah. Dengan kekuatannya. And then saya memutuskan untuk memaafkan. Saya angkat telepon loh. Dan saya bilang, saya cinta papi. Seumur hidup tidak pernah berbicara seperti itu. Nah, ayah saya diam. 2 minggu lagi saya call dan dia katakan waktu kamu berbicara itu, dia katakan aku berlinang air matanya. Somehow cuma perkataan itu tapi ada kuasa yang kamu alami dari Tuhan. Menembus tuh Pak. Dan papi saya dari agama lain menyerahkan dirinya pada Tuhan. Karena bukan melihat kamu beragamawi pegang Alkitab. No. Karena memang kehidupan yang Tuhan atur itu mestinya begitu. Tidak ada pemisahan. Kenapa ada gitu? Ya karena ada dosa. Manusia semua itu berdosa. Tibalah saatnya kita itu untuk saling merendahkan diri. Ini ya kalau boleh 5 poin aja yang kalau Silakan. ini pas ngomong. Silakan. Nomor 1 itu kenapa bisa gini betul-betul seperti Pastor David. Hidup generasi ini meskipun punya bapak yang tadi, dia tidak berbapak. Tidak ada orang yang masa sih sebetulnya seorang bapak itu tega lah. Itu yang digambarkan Tuhan itu bukan gitu. Seorang bapak itu menganyomi. Udahlah, jangan putus asa. Ini kan ada papa. Mestinya begitu. Dia tidak ketemu orang yang seperti itu. Kedua, tidak ada yang memberitahu, uncorrect. Jadi didiemin aja. Yaitu hidupmu. Ketiga, ya, hatinya tidak dimenangkan. Susah ya susah kamu sendiri. Itulah generasi sekarang. Keempat, unhealed. Yang sakit dibiarin. Ya, kapok-kapok kamu sendiri. Kelima, tidak pernah ya diajari firman. Tidak pernah. Mungkin dia hidup di gereja tiap kali datang. Mungkin ya, saudaraku, datang ke gereja. Tapi begitu sampai Roma ya, menjadi dinasti. Hukuman. Yaitu, kerajaan itu. Ini semua dari Tuhan loh ya. Bapak kita enggak gitu. Lihat aja Yesus. Yesus itu yang dilakuin, dia hubungannya baik sama siapa? Bapak. Lihat aja Ishak pada waktu diikat. Enggak berontak loh. Berarti umur berapa Ishak? Umur 12 loh. Waktu diikat. Kalau umpamanya sekarang lah anak 12 diikat. Ngamuk apa enggak? Nah kalau ngamuk artinya ya rebel. Hubungannya sama bapaknya enggak manis. Abraham sama Ishak itu manis. Manis. Sehingga masih bisa, loh Bapak, coba saudara pernah enggak ngomong-ngomong sama bapak saudara? Enggak pernah.
Tapi Isa bisa ngomong, kalau kita mau berkorban, biasanya bawa binatang. Kok ini nggak ada binatangnya? Pinter loh. Bapaknya diam, karena dia tahu apa yang dia harus perbuat. Dari sini aja kalau baca Alkitab, ini dari sekolah mana? Ya sekolah saudara meditate dengan kebutuhan saudara dengan terhadap Allah. Allah itu tidak membiarkan loh kamu dibison. Jangan sampai keliru. Ada proses. Dikembalikan. Dalam masa-masa proses belajar itu, ya tunduklah. Nanti ada waktunya saudara menjadi berkat. Sekarang ini saudara diberkati dulu, dianyomin dulu. Yang penting itu tadi jangan sakit hati, minta maafkan. Hari Minggu jangan cuma ya makan-makan, jadikan ya seperti firman Tuhan. Segala perayaan fokusnya Yesus. Kalau kita mau merayakan hari ayah, fokusnya ya Yesus. Maafkanlah mereka. Nanti kamu lihat, kalau ayah kamu mau berhenti minum, tidak usah kamu suruh. Karena kamu melakukan gitu, kok bisa ya dia berubah ya. Orang itu tahu ukurannya sendiri-sendiri. Ya, Tuhan memberkati saudara semua. Amin. 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 Kalau Ya. ada tanggapan lagi, Pak Yonatan juga boleh kalau mau ngasih tanggapan silakan. Ayo. Cukup. Ya. Pak Yonatan ada di mana sekarang nih? Di Medan. Ada di Medan. Ada Masih di Medan. Ada di Medan. Ya. Nanti siang baru balik ke Jakarta. Ya, ya. Oke. Kita Oke. berterima kasih atas hari ini pengajaran yang mendalam hubungan antara Bapak dengan anak-anaknya ya di dalam keluarga. Kita Ya, tadi you. kita sudah berdoa. Jadi kita akan akhiri jam 9 kita akan ada survei perjanjian baru dari Robert Trisna. Sekarang saya mau dismiss semuanya. God bless you semuanya. Tuhan berkati.